Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, dan iman kita semakin bertumbuh karena Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang selalu dan senantiasa bersama kita, dan Dia selalu menyediakan pertolongan buat kita tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga, yaitu tujuan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya adalah untuk memulihkan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika dua murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, di dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, lalu datanglah Yesus menghampiri mereka. Dan Yesus juga ikut jalan bersama dengan mereka dan mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Sebab ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selama 3 tahun setengah, murid-murid dan juga 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini bersama-sama dengan Yesus. Mereka ikut melayani bersama-sama dengan Yesus. Mereka dengar pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat Tuhan. Mereka dengan mata mereka sendiri, mereka menyaksikan tanda-tanda mujizat yang Yesus buat. Perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi ketika Yesus melayani dan mereka sendiri menyaksikannya. Bahkan di mana Yesus berada, di sana mereka berada. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengenal Yesus? Mungkin saudara berkata, 3 tahun setengah tidak cukup untuk mengenal Yesus. Mungkin saja benar. Tetapi buat saya sebagai murid-murid yang benar-benar hidup bersama Yesus dan melihat apa yang Yesus buat, saya sangat percaya mereka lebih mengenal Yesus daripada orang-orang yang tidak bersama-sama dengan Yesus. Tetapi apa yang menyebabkan sampai mereka tidak mengenal Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan berjalan bersama dengan mereka? Apa yang menghalangi mata mereka, saudara? Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat saya bagikan. Apa yang bisa menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus? Hal yang pertama itu adalah dosa dan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, memang secara tertulis Yesus tidak menyebutkan atau menegur dosa mereka. Tetapi di dalam ayat 25 jelas, di situ dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Dosa menyebabkan kebodohan. Saya tidak bermaksud bahwa orang yang bodoh itu karena dosa, bukan. Tetapi kebodohan yang dimaksud Yesus adalah bahwa murid-murid tidak mengenal Yesus, tidak mengerti firman. Dan karena ketidakpengenalan akan Yesus dan ketidakmengertian mereka akan firman, Yesus katakan mereka bodoh. Mengapa demikian? Karena mereka telah melakukan dosa dan kesalahan.
Sejak mereka bersama dengan Yesus, dan ketika Yesus mati dan disalibkan, memang Injil tidak menulis aktivitas mereka. Tetapi saya percaya bahwa mereka telah kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka terikat kembali dengan dunia dan pekerjaan-pekerjaan mereka yang dahulu. Sehingga ketika Yesus berjalan bersama dengan kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, bahkan bercakap-cakap dengan mereka, tetapi Yesus tidak dikenal oleh mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dosa bisa menyebabkan orang Kristen tidak dapat mengenal Yesus dengan benar. Mungkin hari ini saudara sudah Kristen. Saudara sudah jadi anak Tuhan. Bahkan saudara sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan mungkin saudara adalah hamba Tuhan. Tetapi kalau kita masih terikat dengan dosa, kita masih nyaman berbuat dosa, kita masih senang untuk berbuat hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, maka saya bisa pastikan bahwa saudara, kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Saudaraku, hal-hal yang kita perbuat yang tidak seturut firman Tuhan, tidak seturut kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Dan akibat dosa bisa membutakan mata rohani kita. Bisa membuat kepekaan rohani kita menjadi berkurang. Dan kecenderungan hati kita tidak lagi pada Tuhan. Tetapi pada keinginan daging kita. Keinginan dunia ini. Sehingga pada akhirnya, walaupun kita anak Tuhan, walaupun kita melayani Tuhan, bahkan kita hamba Tuhan, kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak mengenal siapa pemilik daripada pelayanan atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jika hari ini kita masih terikat dengan dosa, saya percaya Yesus datang untuk memulihkan kita. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Yaitu motivasi atau keinginan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tergambar dari kedua murid ini di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah saudara, dua murid ini juga menggambarkan murid-murid yang lain. Bahwa selama mereka mengikut Yesus, rupanya mereka memiliki motivasi yang salah. Mereka memiliki keinginan harapan yang salah. Saya sudah membahas ini pada sesi yang pertama, yaitu tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk memulihkan pengharapan mereka. Nah saudaraku yang kekasih, motivasi mereka salah. Mereka mengikuti Yesus bukan untuk mengenal Dia dan berusaha untuk hidup seperti yang Yesus mau. Tetapi rupanya mereka memiliki motivasi yang lain. Motivasi supaya mereka dapat memerintah bersama dengan Yesus di Yerusalem. Menjadi berkuasa, memiliki kenyamanan hidup. Bahkan kalau saya mau katakan mereka sudah melihat bagaimana Yesus membuat mujizat demi mujizat. Dan di situ timbul lagi keinginan yang kuat bahwa kalau Yesus berkuasa nanti mereka akan menjadi orang terkenal. Nah saudaraku yang kekasih, motivasi atau keinginan yang salah ini bisa menjadi penyebab kita tidak benar-benar mengenal Yesus. Saya mau bertanya,
apakah kita memiliki motivasi yang benar? Apakah kita memiliki kerinduan yang benar bahwa hanya ingin mengenal Tuhan? Kita ingin agar hidup kita menyenangkan Tuhan. Apakah kerinduan kita hanya untuk Tuhan yang dimuliakan dalam seluruh hidup kita? Atau kita sedang memiliki motivasi yang berbeda? Mungkin kita ingin diberkati. Kita ingin dikenal. Kita ingin populer. Apalagi kalau kita dikaruniakan karunia mujizat. Mungkin saja motivasi kita sudah salah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita punya motivasi yang salah dalam mengikut Yesus, maka kita tidak benar-benar mengenal Yesus. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Yang ketiga adalah tidak adanya hubungan yang benar. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Di situ berkali-kali Yesus menjelaskan kembali tentang firman Tuhan kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian Yesus juga membawa mereka ke dalam sebuah ritual rohani yang saya katakan perjamuan terakhir yang pernah mereka lakukan bersama Yesus. Yesus memecah roti dan membagi-bagikan kepada dua muridnya. Saudaraku yang kekasih, Yesus sedang menyadarkan tentang hubungan kepada kedua murid ini. Bahwa selama ini mereka ada bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Yesus. Saudaraku yang kekasih, tanpa hubungan dengan Yesus kita tidak akan mengenal Yesus. Saudara, jangan biarkan kehidupan kekristenan kita tanpa hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita punya waktu pribadi. Kita punya kesempatan pribadi untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiga hal inilah yang menghalangi mata kedua murid sehingga tidak mengenal Yesus. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Yesus menjelaskan siapa dirinya. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Perbuatan-perbuatan Yesus ini sebagai tindakan untuk membuka mata mereka kembali. Memulihkan pengenalan mereka akan Tuhan yang benar. Dan saudaraku yang kekasih, ketika Yesus melakukan itu semua, apa yang terjadi dengan kedua murid ini? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, pandemi yang mewabah di Indonesia, COVID-19 yang luar biasa ini. Mari kita bangun pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kita lebih mengenal virus corona. Cara penyebarannya, cara mengatasinya, beritanya, daripada kita mengenal Yesus yang sudah bangkit.
Saya rindu agar mulai hari ini kita berhenti untuk mencari tahu tentang virus ini. Kita berhenti untuk mendengar berita-berita yang menakutkan ini. Kita berhenti untuk menyebarkan berita-berita yang menggelisahkan dan berita-berita yang melemahkan. Tetapi mari kita perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bangkit dari segala kesalahan dan dosa kita. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita. Kita murnikan motivasi kita kembali kepada Tuhan. Ini adalah ujian buat kita, supaya kita mengoreksi hidup kita. Apakah motivasi saya sudah benar ketika saya mengikuti Tuhan? Apakah saya menginginkan Tuhan lebih daripada berkat-berkat-Nya? Dan saudara, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Untuk beberapa saat kita ada di rumah, mari ambil waktu ini, saudara. Kita lebih banyak duduk, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan mungkin saudara adalah seorang pengusaha, pebisnis yang bekerja. Saudara seorang studi, seorang mahasiswa. Saudara tetap melakukan aktivitas-aktivitas saudara. Tetapi lebih banyak kita mengenal Yesus. Kita perbanyak mengenal Yesus. Kita perbanyak berbicara tentang Yesus. Kita perbanyak menyebarkan berita tentang Yesus. Maka saya percaya bahwa pengenalan kita akan Yesus membuat kita kuat. Membuat kita bersuka cita. Sehingga kita mampu melewati setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan sudah menguatkan dan memberkati hidup kita. Dan saya berdoa agar setiap kita yang mendengarkan sharing ini, saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih saudara mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika saudara diberkati oleh sharing firman Tuhan ini, saya rindu saudara dapat share kembali sharing firman Tuhan ini kepada keluarga, teman, dan sahabat, supaya mereka pun dapat mengalami seperti yang kita alami. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain dalam sharing-sharing yang lain. Tuhan Yesus memberkati.